Hari itu langit mendung menggantung di atas rumah sederhana yang kini ditempati Farel seorang diri. Ia baru saja pulang dari latihan menyanyi ketika menemukan sebuah amplop berwarna coklat di depan pintu rumahnya. Tanpa nama pengirim, amplop itu membuat Farel penasaran. Tangannya gemetar saat membuka surat yang berisi tulisan tangan halus namun tegas. Farel, aku ingin bicara. Maafkan semua kesalahanku. Datanglah ke rumah tua kita, Ibu. Sudah hampir 2 tahun sejak Farel pergi dari rumah itu. Hubungannya dengan ibu tirinya, Bu Mirna, renggang sejak skandal penggelapan uang dan penyitaan sertifikat tanah warisan ayahnya. Farel lebih memilih tinggal di kontrakan kecil milik Om Rais, manajernya, daripada kembali ke tempat yang dulu penuh luka. Namun surat itu mengguncang hatinya. Om Rais melihat kegelisahan di wajah Farel. Ada apa, Rel? Tanya pria paruh baya itu. Farel hanya menunjukkan surat itu tanpa kata. Om Rais membaca cepat dan mengangguk pelan. Kalau kamu siap, mungkin ini saatnya berdamai dengan masa lalu, katanya. Malam harinya, Farel duduk merenung di depan cermin. Ia mengingat masa kecilnya bersama ayah kandungnya yang penuh kasih, lalu masa-masa kelam setelah sang ayah meninggal dan Bu Mirna mengambil alih segalanya, termasuk uang hasil manggungnya. Hatinya masih perih, tapi rasa ingin tahu dan harapan akan penjelasan tumbuh perlahan. Keesokan paginya, Farel memutuskan untuk pergi. Ia menyiapkan jaket jeans usang dan mengenakan topi hitam, berharap tidak dikenali banyak orang di jalan. Ia tak ingin media tahu soal kunjungan ini. Ini bukan untuk publik, ini untuk dirinya sendiri. Perjalanan menuju rumah tua itu penuh kenangan. Setiap sudut jalan seperti memutar kembali film masa lalunya, tawa kecil, tangis, hingga jeritan batin yang lama terpendam. Rumah itu kini tampak kusam, seperti hatinya. Catnya mengelupas, jendelanya buram, dan halaman dipenuhi rumput liar. Ketika mengetuk pintu, suara langkah dari dalam terdengar pelan namun pasti. Pintu terbuka, dan di baliknya berdiri Bu Mirna, lebih tua dari yang ia ingat, wajahnya muram tapi matanya berkaca-kaca. Farel, katanya lirih, nyaris seperti bisikan doa yang tertahan. Farel diam, matanya menelusuri wajah wanita yang dulu ia benci. Kini ia melihat sosok rapuh yang tampak menyesal. Mereka saling diam untuk waktu yang terasa lama, sampai akhirnya Bu Mirna mempersilakan Farel masuk. Ruang tamu itu masih sama, tapi tak ada lagi foto ayahnya di dinding. Semua sudah diganti dengan lukisan abstrak yang Farel yakin bukan pilihan ayahnya. Ia duduk perlahan, dan Bu Mirna membawa 2 cangkir teh. Tangannya gemetar saat meletakkannya di meja. Aku tahu aku tak pantas meminta maaf, apalagi berharap kamu memaafkan, ujar Bu Mirna membuka percakapan. Suaranya serak, seolah membawa beban bertahun-tahun. Tapi aku ingin mengembalikan apa yang seharusnya milikmu. Dari tas kecil di sebelah kursinya, ia mengeluarkan 2 benda, 1 map merah berisi sertifikat, dan 1 amplop tebal berisi uang tunai. Ia dorong ke arah Farel. Ini semua milikmu, Rel. Maafkan aku. Farel terkejut. Ia menatap benda-benda itu seperti benda asing. Hatinya berkecamuk antara marah, lega, dan bingung. Kenapa sekarang? Tanyanya dengan suara parau. Kenapa baru sekarang, Bu? Bu Mirna menunduk. Karena baru sekarang aku sadar, tidak ada kebahagiaan dari hasil menyakiti orang lain. Harta itu mengutukku, membuatku sakit, kesepian, dan dihantui penyesalan. Air matanya jatuh. Di antara keheningan itu, Farel sadar, mungkin ini bukan tentang harta semata, tapi tentang luka yang akhirnya punya kesempatan untuk disembuhkan. Farel menatap amplop dan map sertifikat itu dalam diam. Tangannya gemetar saat menyentuhnya. Ia membuka map merah itu dan melihat nama almarhum ayahnya dan namanya sendiri. Tercetak jelas di lembar sertifikat tanah itu. Hatinya mencelos, selama ini ia berjuang hidup tanpa tahu di mana haknya, dan sekarang, benda ini kembali padanya. Aku menyimpan semuanya di lemari besi, kata Bu Mirna pelan. Setiap malam aku menatapnya, dan aku tahu, aku mencuri kebahagiaanmu.
Dan kebahagiaan ayahmu juga. Wajahnya tertunduk, suaranya mulai pecah oleh tangis. Farel menghela napas panjang. Ia duduk dengan tubuh bersandar lelah. Semua kenangan saat ia mulai terkenal, uang yang masuk dari hasil manggung, dan hilangnya secara misterius di rekening, semua mengalir kembali seperti banjir yang menerjang hatinya. Ayah pasti kecewa, gumam Farel, tak kuasa menahan air mata yang turun. Ia bukan anak kecil lagi, tapi luka itu tetap pedih seperti baru kemarin. Ia merasa kehilangan banyak hal, kepercayaan, kasih sayang, bahkan jati dirinya. Bu Mirna memandangnya dengan mata sembab. Aku tak bisa memutar waktu, Farel. Tapi aku bisa mengembalikan apa yang masih bisa diperbaiki. Ia meraih satu amplop lagi dari lemari kecil, berisi buku tabungan atas nama Farel yang telah ia aktifkan kembali. Farel menatapnya, kali ini lebih tajam. Selama ini, aku hidup seadanya. Aku dituduh macam-macam, dicaci netizen karena menghilang, dianggap sombong. Padahal aku hanya ingin sembuh dari luka. Dan ibu, diam saja. Bu Mirna menggenggam tangan Farel, yang semula menolak tapi akhirnya pasrah. Aku pengecut, aku takut kamu akan membenci aku selamanya. Tapi lihat kamu sekarang, kamu tetap berdiri, bahkan lebih kuat dari yang kupikirkan. Tangis keduanya pecah. Untuk pertama kalinya sejak kepergian ayah Farel, rumah itu kembali penuh suara manusia, bukan lagi suara teriakan atau dinginnya kesepian, melainkan kesedihan yang saling dibagi. Om Rais yang menunggu di mobil akhirnya masuk setelah sejam berlalu. Ia menemukan Farel dan Bu Mirna duduk berhadapan, mata sembab tapi tenang. Ia mengangguk pelan, mengerti bahwa sesuatu telah bergeser. Ini bukan rekonsiliasi total, tapi awal dari pengampunan. Kamu yakin mau bawa ini semua sekarang? Tanya Om Rais saat melihat tumpukan uang dan dokumen di meja. Farel mengangguk, ini hakku, dan aku ingin menutup luka dengan menerimanya, bukan menghindarinya lagi. Sebelum pergi, Farel berdiri dan menatap Bu Mirna. Aku nggak tahu bisa maafin ibu sekarang atau tidak. Tapi, aku mau coba. Karena aku juga ingin hidup damai. Kata-kata itu keluar perlahan, tapi jelas. Bu Mirna hanya bisa mengangguk sambil memeluknya sekali, singkat tapi penuh makna. Perjalanan pulang Farel dipenuhi keheningan. Tapi tidak seperti biasanya, kali ini ada rasa lega yang menyelinap. Bukan karena uang atau harta, tapi karena keberanian untuk menghadapi masa lalu. Di rumah, Farel menyimpan sertifikat itu di lemari kamarnya. Ia memandangnya lama, lalu tersenyum kecil. Akhirnya kembali juga, Pak, bisiknya, seolah ayahnya sedang mendengarnya dari jauh. Malam itu, ia menulis lagu baru. Bukan tentang cinta, bukan tentang impian, tapi tentang pengkhianatan dan maaf. Judulnya, Kembali ke Tangan yang Tepat. Malam itu, Farel duduk di sudut kamarnya dengan gitar akustik di pangkuan. Cahaya lampu remang menyinari buku catatan lirik yang terbuka di depannya. Jemarinya perlahan memetik senar, mengiringi lirik-lirik yang lahir dari luka dan keberanian. Lagu yang ia beri judul, Kembali ke Tangan yang Tepat, terasa berbeda, bukan sekadar karya musik, tapi luapan isi hatinya yang selama ini terpendam. Ia menulis dengan tenang namun penuh emosi. Kata demi kata mengalir seperti aliran air yang lama tertahan. Semua hilang, tak kembali, sampai kau buka mata hati, bunyi salah satu baitnya. Lagu itu bukan hanya tentang kembalinya harta, tapi juga tentang kerinduan pada sosok ayah dan harapan akan pengampunan. Pagi harinya, Farel memutar lagu demo yang telah ia rekam secara sederhana menggunakan ponselnya. Suara gitar dan vokalnya menyatu indah, dengan nuansa lirih yang menyayat. Om Rais mendengarnya sambil menunduk, matanya sedikit berkaca-kaca. Ini, jujur banget, Rel. Lagu ini bukan cuma buat didengar, tapi buat dirasakan. Farel hanya tersenyum kecil. Aku nggak ngangka akhirnya bisa menulis lagu kayak gini. Dulu, aku terlalu marah buat berpikir jernih. Keesokan harinya, mereka pergi ke studio rekaman. Farel ingin lagu ini menjadi titik balik. Tidak hanya untuk dirinya sendiri,
tapi juga untuk publik yang selama ini berspekulasi tentang kepergiannya, soal ibunya, dan tentang kebenaran yang ia simpan rapat-rapat. Selama rekaman, suasana di studio begitu hening. Semua tim produksi fokus memperhatikan bagaimana Pharrell menyanyikan lirik-lirik itu dengan penuh penghayatan. Bahkan sang produser sempat menghentikan sesi hanya untuk mengatakan, "Ini lagu terbaikmu, Rel." Ada luka di situ, tapi juga harapan. Sementara itu, Bu Mirna di rumah lama menyendiri di kamar. Ia memegang radio kecil yang biasa dipakai almarhum suaminya. Saat lagu Pharrell diputar untuk pertama kali di radio lokal, air matanya mengalir deras. Ia tahu lagu itu ditujukan padanya. Bukan untuk menghukum, tapi untuk menunjukkan bahwa maaf memang bisa lahir dari luka terdalam. Pharrell pun memutuskan untuk tidak menyembunyikan kembalinya sertifikat dan uang itu dari publik. Ia berbicara di podcast bersama Om Rais, membagikan kisahnya tanpa menyudutkan siapapun. "Aku nggak cerita ini buat menyalahkan," katanya. "Tapi biar orang tahu bahwa luka bisa sembuh kalau kita punya keberanian untuk membuka pintu maaf." Publik terkejut. Banyak yang awalnya mengira Pharrell sudah hidup mapan, tapi ternyata ia melalui cobaan panjang secara diam-diam. Komentar-komentar di media sosial mulai berubah. Dari yang menyindir dan menghina, menjadi empati dan dukungan. Salah satu penggemarnya menulis, "Maafkan kami yang dulu menghakimimu, Pharrell. Kamu lebih kuat dari yang kami tahu." Pharrell membaca komentar itu dengan hati hangat. Ia menyadari, pengampunan bukan hanya soal memaafkan orang lain, tapi juga menerima kenyataan dan berdamai dengan diri sendiri. Om Rais, yang selama ini setia menemaninya, berkata, "Hidupmu belum selesai, Rel. Ini baru permulaan." Pharrell mengangguk. Ia memandangi foto ayahnya yang kini tergantung kembali di dinding kamarnya. Foto itu sempat ia simpan karena terlalu menyakitkan, tapi kini ia ingin menatapnya setiap hari. Ia merasa ayahnya pasti bangga padanya. Malam itu, lagu "Kembali ke Tangan Yang Tepat" menduduki posisi trending di YouTube dan Spotify. Tapi bagi Pharrell, yang paling penting bukan angka atau popularitas. Yang paling penting adalah satu hal, ia tak lagi dikejar bayang-bayang masa lalu. Dan untuk pertama kalinya sejak sekian lama, ia tidur dengan tenang. Tanpa dendam, tanpa gelisah. Hari-hari berlalu setelah perilisan lagu Pharrell yang viral. Meskipun banyak ucapan selamat dan pujian datang, Pharrell tak langsung melupakan inti dari semua ini. Ia masih memikirkan Bu Mirna. Setelah semua yang terjadi, masih ada sesuatu yang belum tuntas, rasa sakit itu belum sepenuhnya hilang. Ia tahu, lagu dan pengembalian harta hanyalah awal. Maaf sejati masih butuh waktu. Suatu sore, Pharrell mengajak Om Rais duduk di teras sambil menyeruput teh. "Om, menurut Om, Ibu beneran menyesal, atau cuma karena dia butuh ketenangan?" tanyanya lirih. Pertanyaan itu mengganjal di hatinya. Ia tak ingin terburu-buru percaya. Om Rais menatap langit. "Kadang orang berubah bukan karena ditegur, tapi karena dihantam kesunyian. Aku lihat Bu Mirna sekarang bukan lagi wanita yang dulu rakus dan keras kepala. Dia seperti kehilangan sesuatu yang gak bisa dibeli." Pharrell diam. Kata-kata Om Rais membuatnya berpikir. Mungkin bukan uang atau rumah yang Bu Mirna inginkan sekarang, melainkan pengampunan yang bisa mengobati jiwanya sendiri. Akhir pekan itu, Pharrell mengunjungi makam ayahnya. Ia membawa bunga dan gitar kecil. Di sana, ia memainkan lagu yang sama, dengan harapan ayahnya bisa mendengarnya dari dunia lain. "Pak, aku udah maafin dia, atau setidaknya aku mencoba," bisiknya dengan mata berkaca. Dalam perjalanan pulang, Pharrell berhenti di toko roti kecil. Ia membeli kue kesukaan almarhum ayahnya, roti manis isi kacang merah. Ia membungkus dua, satu untuk dirinya dan satu untuk seseorang yang tak ia sangka akan ia temui kembali hari itu. Sesampainya di rumah lama, Pharrell berdiri lama di depan pagar. Ia melihat Bu Mirna sedang menyapu halaman. Saat melihat Pharrell, wanita itu terpaku, lalu tersenyum tipis. "Aku bawa kue, Bu,"
ujar Farel sambil mengangkat bungkusan kecil itu. Bu Mirna nyaris tak percaya. Kamu, datang lagi. Farel masuk, duduk di ruang tamu. Mereka makan roti manis dalam diam, seperti dulu saat ayah mereka masih ada. Tapi diam kali ini tidak canggung, ada ketulusan, ada pelan-pelan kepercayaan. Aku masih marah, Bu, kata Farel jujur. Tapi aku sadar, kemarahan itu juga menyakitiku. Dan kalau ibu sungguh-sungguh ingin berubah, aku nggak mau menutup pintu itu. Bu Mirna menggigit bibirnya, menahan air mata. Farel, kamu lebih dewasa dari yang kukira. Aku siap kalau kamu butuh waktu. Setelah pertemuan itu, mereka tak langsung akrab. Tapi Farel sesekali menghubungi Bu Mirna, bertanya kabar, bahkan mengajaknya datang ke salah satu acara panggung kecilnya di Jakarta. Bu Mirna datang diam-diam, berdiri di belakang kerumunan, tak ingin mengganggu. Tapi senyum bangga terpancar di wajahnya. Di balik layar, Farel mulai membuat program sosial bersama Om Rais, membantu anak-anak penyanyi jalanan untuk mengelola uang mereka dengan baik. Ia tak ingin ada anak lain yang mengalami apa yang ia alami. Dalam satu seminar kecil, Farel berdiri di depan puluhan anak muda. Bakat itu berharga, tapi kejujuran lebih mahal. Jangan biarkan siapapun ambil apa yang jadi hak kalian. Tapi kalau ada yang salah, beri mereka kesempatan untuk berubah. Kata-kata itu membuat salah satu anak bertanya, Kak Farel, kamu udah maafin ibu tirimu? Farel tersenyum. Aku lagi belajar. Karena memaafkan bukan berarti melupakan, tapi memilih untuk nggak membiarkan luka itu menguasai hidup kita. Malamnya, Farel membuka galeri ponsel dan melihat foto lama bersama ayah dan Bu Mirna. Ia menekan tombol restore dan menyimpannya kembali ke album utama. Itu bukan karena ia sudah melupakan semua, tapi karena ia ingin mulai mengenang masa lalu dengan cara baru. Di balik pintu maaf, Farel menemukan satu hal, bukan hanya Bu Mirna yang berubah, tapi dirinya juga. Ia tak lagi jadi korban, tapi pejuang yang memilih berdiri. Dan dunia pun mulai mengenal Farel, bukan hanya sebagai penyanyi berbakat, tapi juga sebagai manusia yang punya kekuatan untuk memaafkan. Minggu malam itu, panggung di alun-alun kota dipenuhi cahaya dan tepuk tangan penonton. Farel berdiri tegak di depan mikrofon, mengenakan kemeja putih dan celana hitam sederhana. Tak ada efek berlebihan atau tarian megah malam itu, yang ada hanya suara dan kisahnya yang mengalun di tengah malam. Sebelum menyanyikan lagu terakhir, Farel berbicara kepada para penonton. Suaranya tenang namun bergetar oleh emosi. Lagu ini bukan hanya tentang kehilangan atau kesalahan. Lagu ini tentang keberanian untuk membuka hati, meski pernah dikhianati. Dan tentang sebuah janji untuk tetap berjalan. Penonton hening. Mereka tahu Farel bukan hanya sedang menyanyi, tapi sedang menyampaikan bagian dari jiwanya. Di baris belakang, Bu Mirna berdiri diam, mengenakan jilbab hitam dan baju sederhana. Tak ada yang tahu siapa dia, tapi bagi Farel, kehadiran ibu tirinya malam itu adalah simbol penting. Ia menepati janjinya untuk berubah. Farel mulai menyanyikan lagu, kembali ke tangan yang tepat dengan penghayatan penuh. Setiap bait terdengar seperti pengakuan, dan setiap nada bagaikan pengampunan. Banyak yang menitikkan air mata, terhanyut oleh ketulusan yang terpancar dari liriknya. Usai lagu berakhir, tepuk tangan membahana. Tapi yang membuat Farel terdiam adalah satu pandangan dari penonton. Bu Mirna mengangguk pelan, dengan senyum penuh haru. Tak ada kata, hanya bahasa mata. Dan Farel tahu, itu cukup. Setelah acara, Farel mengajak Bu Mirna makan malam di warung kecil dekat tempat manggung. Mereka duduk berdua seperti dua sahabat lama yang baru bertemu kembali. Ibu masih simpan gelang kayu dari ayah? Tanya Farel. Bu Mirna tersenyum sambil mengeluarkan benda kecil dari tas kainnya. Masih. Aku nggak pernah buang itu. Aku simpan sebagai pengingat betapa besar kesalahan yang pernah aku buat. Farel mengangguk. Ia tidak lagi merasa perih mendengarnya. Kini,
Setiap pengakuan Bu Mirna terasa seperti benih yang tumbuh untuk menyembuhkan luka lama. Ia mulai percaya bahwa manusia bisa berubah jika diberi kesempatan dan kesadaran. Di tengah obrolan, Farel memberikan sesuatu kepada Bu Mirna, undangan konser pribadinya yang akan digelar bulan depan di gedung pertunjukan besar. Aku mau ibu duduk di barisan depan. Sebagai orang yang dulu pernah membuatku jatuh tapi juga membangkitkanku. Bu Mirna menatap undangan itu dengan tangan gemetar. Kamu yakin? Farel mengangguk tegas. Aku nggak akan berdiri setegar ini kalau bukan karena cobaan dari ibu. Sekarang, aku ingin dunia tahu bahwa aku memaafkan. Dan aku ingin dunia juga melihat bahwa ibu berubah. Persiapan konser dimulai. Di balik panggung, Farel menyiapkan video dokumenter pendek tentang hidupnya, perjuangan, pengkhianatan, kemiskinan, dan titik balik menuju kesembuhan. Ia ingin publik tahu bahwa lagu-lagu yang ia nyanyikan bukan dongeng, tapi kisah nyata. Hari konser pun tiba. Gedung dipenuhi penonton dari berbagai daerah. Banyak media meliput, tapi Farel tetap tenang. Ia tahu, malam ini bukan tentang popularitas, tapi tentang penutupan luka lama dan pembukaan lembaran baru. Saat lagu terakhir dinyanyikan, Farel mengundang satu sosok ke atas panggung. Semua penonton terkejut melihat Bu Mirna berjalan pelan naik ke panggung, lalu berdiri di samping Farel. Ini ibu tiriku, ujar Farel dengan suara lantang. Dulu aku marah, kecewa, dan hancur. Tapi hari ini, aku berdiri di sini karena aku memilih untuk memaafkan. Karena tak ada luka yang benar-benar sembuh tanpa keikhlasan. Tepuk tangan bergemuruh. Beberapa penonton bahkan berdiri. Bu Mirna tak kuasa menahan tangis, dan Farel menggenggam tangannya, bukan karena mereka sudah seperti dulu, tapi karena mereka memutuskan untuk tidak hidup di masa lalu lagi. Malam itu, janji di atas panggung bukan hanya antara penyanyi dan penonton, tapi antara anak dan ibu tirinya untuk saling memperbaiki, tumbuh, dan belajar jadi manusia seutuhnya. Setelah konser besar itu, kehidupan Farel berubah secara perlahan namun pasti. Lagu-lagunya makin dicintai bukan hanya karena suara indahnya, tapi karena kejujuran dalam tiap lirik. Ia tak lagi hanya dikenal sebagai penyanyi cilik yang melejit, tapi juga sebagai pemuda tangguh yang bisa memaafkan dan bangkit dari luka paling dalam. Beberapa hari setelah konser, Farel mengunjungi rumah lama peninggalan ayahnya lagi. Kali ini, bukan untuk menyelesaikan masalah, tapi untuk memulai sesuatu yang baru. Ia berdiri lama di depan rumah itu, menatap pagar tua dan halaman yang kini mulai ditata kembali oleh Bu Mirna. Kalau kamu mau, rumah ini bisa kamu tempati lagi, Rel, kata Bu Mirna, yang kini terlihat lebih segar dan tenang. Ia sudah mulai merawat rumah itu dengan penuh perhatian, menanam bunga, mengecat pagar, bahkan memperbaiki atap bocor yang dulu ia biarkan rusak. Farel tersenyum. Aku belum siap tinggal di sini, Bu. Tapi aku mau kita jadikan rumah ini sebagai tempat berkarya. Sekaligus tempat mengenang ayah. Ia mengeluarkan sketsa rancangan kecil, sebuah rumah budaya yang akan diberi nama Rumah Suara Farel. Bu Mirna terdiam. Matanya berkaca-kaca. Ia tak menyangka Farel akan begitu tulus menghidupkan kembali rumah itu dengan tujuan mulia. Aku akan bantu rawat tempat ini, Rel. Apapun yang kamu butuh, bilang aja. Hari-hari berikutnya, rumah tua itu mulai direnovasi. Ruang tamu disulap menjadi studio kecil. Kamar ayah Farel dibiarkan apa adanya sebagai ruang kenangan. Di dindingnya, digantung foto-foto keluarga masa lalu dan tulisan tangan sang ayah tentang arti kehidupan. Masyarakat sekitar menyambut baik rencana Farel. Mereka ikut membantu bersih-bersih, mengecat, dan bahkan menyumbangkan alat musik bekas. Banyak anak-anak muda yang ingin belajar musik mulai berdatangan. Rumah itu perlahan menjadi pusat inspirasi. Suatu malam, Farel mengadakan sesi musik akustik terbuka di halaman rumah. Ia duduk bersama beberapa anak muda, memainkan gitar sambil berbagi cerita. Bu Mirna ikut menyajikan teh dan kue sederhana. Suasana hangat dan penuh tawa. Dalam hati,
Farel merasa damai. Luka lama memang belum sepenuhnya hilang, tapi ia sudah bisa menertawakannya, bahkan menjadikannya sumber kekuatan. Ia sadar, hidup bukan tentang menghapus masa lalu, tapi tentang memilih jalan baru dari reruntuhannya. Di tengah kegiatan itu, salah satu anak bertanya, "Kak Farel, kenapa rumah ini nggak dijual aja? Kan bisa dapat uang banyak." Farel hanya tertawa kecil. Karena ada hal yang lebih berharga dari uang, kenangan, dan pelajaran hidup yang membuat kita jadi manusia yang lebih kuat. Bu Mirna mendengar itu dari jendela, dan tak kuasa menahan air mata. Ia ingat bagaimana dulu ia hampir menghancurkan semua yang dibangun Farel dan ayahnya. Tapi kini, ia diberi kesempatan untuk ikut memperbaikinya. Beberapa hari kemudian, Farel mengajak Bu Mirna ke notaris. Ia meminta sertifikat rumah itu kembali dipindahkan atas nama bersama dirinya dan Bu Mirna. "Aku nggak mau balas dendam, Bu. Aku hanya ingin semuanya seimbang. Rumah ini bukan hanya warisan, tapi bukti bahwa kita bisa berubah." Bu Mirna menatap Farel lama, lalu memeluknya. "Ayahmu pasti bangga, Nak." Dengan berdirinya Rumah Suara Farel, rumah itu menjadi simbol perubahan. Banyak media datang meliput, tapi bagi Farel, yang paling penting bukan sorotan kamera, melainkan suara tawa anak-anak yang kini menggema di ruang yang dulu penuh tangis. Di akhir pekan, Farel duduk di beranda sambil memainkan gitar. Ia melihat Bu Mirna menyiram bunga, tersenyum padanya. Dunia mereka tak lagi sama, tapi kini ada kehangatan yang dulu mustahil dirasakan. Dan untuk pertama kalinya, rumah lama itu benar-benar terasa seperti rumah. Bukan tempat luka, tapi tempat kehidupan baru dimulai. Suatu pagi yang cerah, saat Farel sedang membersihkan lemari tua peninggalan ayahnya di salah satu kamar Rumah Suara Farel, ia menemukan sebuah kotak kayu kecil yang terkunci. Kotak itu tertutup debu dan terselip di bawah tumpukan kaset-kaset lama. Rasa penasaran menyelimutinya. Ia membawa kotak itu ke meja dan mencoba membukanya perlahan. Beruntung, kuncinya masih menempel di bagian belakang. Saat kotak dibuka, aroma khas kertas tua langsung menyeruak. Di dalamnya terdapat beberapa foto keluarga dan sebuah surat yang ditulis tangan oleh ayahnya sendiri. Surat itu ditujukan pada Farel. Tangannya bergetar saat membuka lipatan kertas yang sudah menguning itu. "Farelku, kalau suatu hari kamu membaca surat ini, artinya kamu sudah cukup dewasa menghadapi dunia. Aku tahu, hidup tidak akan selalu adil. Tapi kamu harus kuat. Kalau ayah tak lagi di sisimu, jangan biarkan dirimu dikalahkan oleh kemarahan atau dendam. Maafkan siapapun yang menyakitimu. Karena pengampunan bukan kelemahan, tapi kekuatan sejati." Farel tak mampu menahan air mata. Ia merasa seperti ayahnya berbicara langsung dari masa lalu. Surat itu seperti jawaban atas semua keraguan dan beban yang ia rasakan selama ini. Ia memeluk surat itu erat, seolah sedang memeluk ayahnya. Ia langsung memanggil Bu Mirna, yang sedang menyapu halaman depan. "Bu, aku temukan surat dari ayah," katanya dengan suara bergetar. Bu Mirna terdiam, lalu duduk di kursi terdekat. Ia tahu ini akan menjadi momen yang berat, tapi juga penting. Farel membacakan surat itu perlahan. Setiap kalimat menyentuh hati mereka berdua. Di akhir surat, sang ayah menulis, "Jagalah rumah ini, Farel. Jangan biarkan menjadi kosong. Rumah ini adalah tempat jiwa kita tumbuh." Keduanya menangis dalam diam. Bu Mirna menggenggam tangan Farel erat. "Dulu aku abaikan banyak hal dari ayahmu. Tapi kamu mewarisi keteguhan dan ketulusannya." Hari itu menjadi hari penting dalam hidup Farel. Ia memutuskan untuk membingkai surat ayahnya dan menggantungkannya di dinding utama rumah, di bawah foto besar sang ayah yang kini kembali menghiasi ruang tamu. Di sisi lain, surat itu memberi Farel semangat baru. Ia merasa lebih yakin menjalani masa depan. Ia mulai menulis lagu baru, terinspirasi dari kata-kata terakhir ayahnya. Judulnya, "Kekuatan yang Kupelajari dari Maaf." Lagu itu menjadi proyek musik paling emosional yang pernah ia buat.
Dalam proses rekamannya, Farel mengundang anak-anak dari lingkungan sekitar untuk ikut bernyanyi sebagai paduan suara latar. Ia ingin lagu itu menyentuh bukan hanya mereka yang pernah terluka, tapi juga mereka yang perlu diberi kesempatan untuk berubah. Sementara itu, Bu Mirna mulai aktif menjadi pembimbing bagi para orang tua di sekitar. Ia membagikan kisahnya sebagai peringatan dan pelajaran. Dulu saya tamak, katanya dalam satu pertemuan. Saya lupa bahwa harta tak akan menenangkan hati yang bersalah. Tapi saya bersyukur diberi kesempatan kedua oleh anak yang saya lukai sendiri. Masyarakat perlahan mulai melihat Bu Mirna sebagai sosok yang berubah. Dari wanita yang pernah dihujat, menjadi figur bijak yang memberi inspirasi. Semua itu tidak terjadi dalam semalam, tapi melalui proses panjang yang dimulai dari keberanian Farel untuk membuka pintu maaf. Farel mulai sering menerima undangan talk show dan seminar, diminta berbicara tentang pengampunan, keluarga, dan perjuangan. Tapi ia selalu berkata, "Saya bukan pahlawan. Saya hanya anak yang tak mau hatinya dipenjara oleh masa lalu." Surat dari ayahnya juga membuatnya lebih berani mengambil langkah besar. Ia mendirikan yayasan pendidikan musik untuk anak-anak yatim dan terlantar, menggunakan sebagian dari uang yang dulu dikembalikan oleh Bu Mirna. "Yayasan ini aku dirikan bukan karena aku kaya," kata Farel dalam peluncurannya, "tapi karena aku pernah merasa kehilangan arah. Dan aku tahu, satu tempat yang penuh cinta bisa mengubah hidup siapapun." Dan semua itu dimulai dari satu surat tua yang ditulis oleh seorang ayah yang tak sempat melihat anaknya tumbuh besar. Beberapa bulan setelah surat dari ayahnya ditemukan, kehidupan Farel dan Bu Mirna tampak semakin membaik. Rumah suara Farel menjadi pusat kreativitas dan inspirasi bagi banyak anak muda. Bu Mirna pun semakin aktif terlibat, menjadi semacam ibu rumah budaya bagi siapapun yang datang. Namun kehidupan tidak selalu berjalan mulus. Suatu hari, seorang pria paruh baya bernama Pak Jatmiko datang ke rumah suara Farel. Ia adalah pengacara dari keluarga jauh almarhum ayah Farel, yang mengklaim bahwa ada warisan lain, tanah di desa yang belum dibagi dan selama ini diam-diam dikuasai Bu Mirna. Farel terkejut. Ia tidak pernah tahu soal tanah itu. Ia menatap Bu Mirna yang tiba-tiba tertunduk diam. Wajahnya memucat, dan sorot matanya tak bisa menyembunyikan rasa bersalah. "Rel, aku memang pernah simpan itu sendiri. Aku takut kalau kamu tahu, kamu akan benci aku lagi." Farel merasa kecewa, tetapi kini ia jauh lebih dewasa dalam menghadapi kenyataan. Ia memilih untuk tidak marah dulu, melainkan mencari tahu fakta yang sebenarnya. Ia dan Om Rais menemui notaris dan memeriksa dokumen kepemilikan yang diam-diam dipegang Bu Mirna selama bertahun-tahun. Ternyata benar, sertifikat tanah itu atas nama ayah Farel, namun tidak pernah dicatat dalam pembagian warisan setelah kematiannya. Bu Mirna menjual sebagian hasil panen dari tanah itu selama bertahun-tahun untuk kebutuhan pribadinya. Kini, Pak Jatmiko menuntut agar tanah itu dibagi adil antara Farel dan kerabat lain. Di dalam rumah, suasana kembali tegang seperti dulu. Farel duduk berhadapan dengan Bu Mirna. Ia menatap wanita itu dalam diam cukup lama. "Kenapa ibu nggak bilang dari awal?" tanyanya. Kali ini suaranya tenang, tapi dalam. Bu Mirna menggigit bibirnya, air mata mulai mengalir. "Aku takut kehilangan kamu, Rel. Aku takut semua yang sudah aku bangun sekarang runtuh karena masa lalu yang belum selesai." Farel menghela napas panjang. Hatinya campur aduk, ia ingin percaya pada perubahan Bu Mirna, tapi kenyataan itu menyakitkan. Meski begitu, ia tak bisa menutup mata pada apa yang sudah terjadi. Setelah berpikir selama beberapa hari, Farel mengambil keputusan yang mengejutkan semua pihak. Ia memutuskan untuk menyerahkan kepemilikan tanah itu secara adil sesuai hukum, tanpa mempermasalahkan masa lalu Bu Mirna. "Aku nggak mau terus hidup dalam bayang-bayang. Ibu salah, iya. Tapi aku nggak akan jadi seperti ibu dulu yang serakah," ujarnya di depan pengacara. Bu Mirna tak bisa berkata apa-apa selain menangis terseduh. Di depan notaris,
ia menandatangani dokumen penyerahan tanah tanpa syarat. Kamu benar, Farel. Ini waktunya aku bertanggung jawab. Aku siap kehilangan apapun, asalkan nggak kehilangan kamu lagi. Langkah itu membuat Farel kembali dihormati publik, namun kali ini, banyak media juga melirik kisah Bu Mirna sebagai bukti nyata dari seseorang yang benar-benar ingin memperbaiki diri. Tak sedikit komentar netizen yang mulai bersimpati, bahkan memaafkan. Kita semua pernah salah, tapi tidak semua dari kita mau mengakui dan memperbaiki, tulis seorang netizen. Farel kembali menulis lagu, kali ini berjudul Memaafkan untuk Melangkah. Lagu ini tidak sepopuler yang sebelumnya, namun jauh lebih dalam maknanya. Ia menyanyikannya hanya sekali, di depan puluhan anak yatim binaannya dan di hadapan Bu Mirna. Liriknya menyentuh, kau jatuh, kau hilaf, tapi kau bangkit. Aku belajar, bukan dari siapa, tapi dari yang menyakitiku paling dalam. Malam itu, untuk pertama kalinya, Farel memeluk Bu Mirna tanpa ragu. Tak ada kata yang diucapkan, tapi pelukan itu berbicara lebih keras dari segala lirik lagu. Dan Bu Mirna membalasnya dengan pelukan hangat seorang ibu yang baru saja diampuni untuk kedua kalinya. Setelah segala konflik warisan dan pengembalian harta diselesaikan dengan damai, Farel mulai merenung tentang makna warisan yang sesungguhnya. Ia menyadari bahwa apa yang ditinggalkan almarhum ayahnya bukan sekadar uang, tanah, atau sertifikat. Ayahnya mewariskan nilai kejujuran, kerja keras, dan cinta pada keluarga. Pada suatu pagi, Farel duduk di ruang tamu rumahnya, menatap sebuah figura foto ayahnya yang sudah pudar. Ia teringat kata-kata terakhir dalam surat peninggalan sang ayah, warisan sejati bukan apa yang kamu pegang di tangan, tapi yang kamu jaga di hati. Kata-kata itu menyentuh Farel begitu dalam. Ia merasa terpanggil untuk melakukan sesuatu yang lebih besar, meneruskan semangat ayahnya dalam bentuk yang nyata. Ia pun mengajak Bu Mirna dan Om Rais berdiskusi di ruang belakang rumah suara Farel. Aku ingin mendirikan yayasan, ucap Farel mantap. Yayasan ini khusus untuk anak-anak muda kurang mampu, agar bisa belajar seni, musik, dan budaya. Namanya, Yayasan Cahaya Warisan. Om Rais tersenyum bangga, sementara Bu Mirna menunduk, menyeka air mata haru. Ayahmu pasti bangga, Rel. Ini jauh lebih berharga daripada semua yang kau miliki sekarang. Pendirian yayasan itu mendapat dukungan dari banyak pihak, termasuk para artis, tokoh masyarakat, dan pemerintah daerah. Dalam waktu 2 bulan, Yayasan Cahaya Warisan resmi berdiri dan langsung menerima 50 anak didik dari berbagai daerah. Di hari peresmian, Farel berdiri di atas panggung kecil yang dibangun di halaman yayasan. Dengan gitar di tangan, ia menyanyikan lagu Memaafkan untuk Melangkah di hadapan anak-anak dan tamu undangan. Suara Farel penuh emosi, menggambarkan perjuangan panjang hidupnya. Bu Mirna duduk di barisan paling depan. Wajahnya bersinar damai. Ia tak lagi menyimpan rasa takut atau bersalah. Ia telah mengembalikan semua yang bukan miliknya, dan yang lebih penting, ia telah mendapatkan kembali cinta dari anak yang pernah dibencinya. Setelah lagu usai, Farel mengangkat mikrofon. Saya berdiri di sini bukan sebagai anak yang ditinggal ayah, bukan sebagai anak tiri yang disakiti, tapi sebagai seseorang yang belajar mencintai meski pernah dikhianati. Saya berdiri di sini karena warisan ayah saya, ketulusan. Tepuk tangan membahana. Kamera media merekam momen tersebut, tapi Farel tidak peduli pada popularitas. Ia hanya ingin ayahnya, dari alam sana, melihat bahwa anaknya tumbuh menjadi seseorang yang ia impikan. Setelah acara, Farel duduk berdua dengan Bu Mirna di taman belakang. Mereka mengobrol lama, tanpa tekanan, tanpa menyembunyikan apapun. Farel bahkan bertanya soal masa lalu Bu Mirna, mengapa ia dulu begitu keras. Bu Mirna bercerita jujur tentang kemiskinan masa kecilnya, tekanan keluarga, dan rasa iri yang pernah ia rasakan terhadap Farel yang selalu dicintai orang-orang. Aku merasa kecil di rumah ini dulu, Rel. Tapi ternyata aku sendiri yang membuat diriku kecil, katanya lirih.
Farel mengangguk. Sekarang kita sama-sama besar, Bu. Besar bukan karena harta, tapi karena sudah berani berdamai dengan masa lalu. Sejak hari itu, hubungan mereka tak lagi diikat oleh rasa bersalah atau dendam. Mereka hidup sebagai keluarga yang utuh, walau dibentuk lewat jalan berliku. Di dinding yayasan, Farel menggantung sebuah kutipan yang ditulis dengan tangan sendiri. Warisan terbesar dari orang tua adalah kesempatan bagi anak untuk tumbuh menjadi lebih baik dari mereka. Dan Farel, kini benar-benar sudah menjadi warisan terbaik dari ayahnya. Pagi itu, suasana di sekitar yayasan terasa berbeda. Cahaya matahari menembus kaca jendela ruang utama dan menerangi wajah anak-anak yang sedang belajar memainkan alat musik. Suara ketukan kendang, petikan gitar, dan nyanyian riang terdengar bersahutan. Yayasan Cahaya Warisan telah menjadi rumah baru, bukan hanya bagi Farel, tetapi juga bagi puluhan anak muda yang menemukan harapan di dalamnya. Farel duduk di ruang kerjanya, menatap lembar proposal pengembangan program beasiswa yang akan diajukan ke pemerintah. Ia sudah tak lagi berpikir tentang popularitas atau royalti lagu. Baginya, yang terpenting kini adalah mewariskan semangat kepada generasi muda. Bu Mirna, yang kini dipercaya menjadi bendahara yayasan, masuk sambil membawa 2 cangkir teh. "Ini teh kesukaanmu, Rel," katanya sambil tersenyum. Wajahnya tak lagi menunjukkan kecemasan atau beban seperti dulu. Ia telah berubah, bukan karena tekanan, tapi karena cinta dan kesadaran. "Terima kasih, Bu. Hari ini kita tanda tangan kerja sama dengan Dinas Pendidikan," jawab Farel. "Semoga makin banyak anak yang terbantu. Kamu sudah jauh lebih dewasa dari umurmu, Nak," ucap Bu Mirna haru. "Ayahmu pasti bahagia melihat ini semua." Menjelang sore, acara penandatanganan kerja sama berlangsung sederhana namun hikmat. Beberapa wartawan lokal hadir untuk meliput, tapi Farel meminta agar pemberitaannya fokus pada anak-anak dan dampaknya, bukan dirinya. Di akhir acara, seorang anak perempuan bernama Tia memberanikan diri menyanyi di depan semua tamu. Suaranya lembut, sedikit bergetar, tapi penuh penghayatan. Ia menyanyikan lagu ciptaan Farel berjudul "Rumah Bernama Harapan". Lirik lagu itu menceritakan tentang anak-anak yang dulunya terpinggirkan, kini mendapat kesempatan untuk berdiri, bersuara, dan bermimpi lagi. Banyak tamu yang meneteskan air mata mendengarnya, termasuk Bu Mirna. Setelah acara selesai, Farel mengajak Tia berjalan keliling yayasan. Di salah satu sudut taman, Farel berkata, "Tia, kamu tahu, rumah yang baik bukan yang besar atau mewah, tapi rumah yang membuat kita merasa aman, didengar, dan dicintai." Tia mengangguk pelan. "Aku merasa seperti itu di sini, Kak." Ucapan itu mengukuhkan keyakinan Farel bahwa perjuangannya selama ini tidak sia-sia. Semua luka masa lalu, semua air mata dan kekecewaan, telah berubah menjadi jembatan menuju kehidupan yang lebih baik. Beberapa hari kemudian, rumah warisan dari ayah yang sempat jadi sengketa, direnovasi dan dibuka sebagai asrama bagi anak-anak dari luar kota yang belajar di yayasan. Di pintu masuk terpampang tulisan besar, "Rumah Harapan Ayah." Farel menggelar acara kecil, mengundang warga sekitar dan para relawan. Ia berdiri di depan, mengenakan batik sederhana, dan memberikan sambutan penuh makna. "Tempat ini bukan tentang saya, bukan tentang masa lalu, tapi tentang masa depan, tentang kalian semua." Bu Mirna berdiri di sampingnya, menggenggam tangan Farel dengan hangat. Tidak ada lagi rasa bersalah yang tersisa. Ia telah menebus kesalahan, bukan dengan uang, tetapi dengan ketulusan dan pengabdian. Kini, setiap sudut rumah itu dipenuhi tawa anak-anak, alunan musik, dan semangat baru. Dan setiap kali matahari terbenam, Farel akan duduk di beranda, menatap langit sambil berkata dalam hati, "Ayah, aku sudah pulang. Dan rumah ini, kini benar-benar hidup." Terima kasih sudah menonton cerita inspiratif ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan kisah-kisah menarik lainnya.
Bagikan juga ke teman dan keluarga agar pesan kebaikan ini sampai lebih luas. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.